Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sel elektrolisis. Sel elektrolisis ini adalah bagian dari sel elektrokimia, di mana pembagiannya sudah kita bahas waktu pembahasan minggu lalu, yaitu ada yang disebut dengan sel Volta, kemudian satu lagi adalah sel elektrolisis. Itu adalah bagian dari sel elektrokimia. Nah, hari ini atau kali ini kita akan membahas tentang elektrolisis. Dari kata elektro itu berarti berhubungan sama arus listrik. Ada lisis berarti penguraian. Dengan kata lain, elektrolisis itu adalah penguraian oleh arus listrik. Siapa yang diuraikan? Adalah zat-zat kimia dalam bentuk larutan elektrolit. Maka yang akan terjadi di sini adalah terjadinya perubahan energi listrik menjadi energi kimia dalam bentuk reaksi redoks. Hal ini biasanya terjadi atau digunakan pada penyepuhan, ya. Pada proses penyepuhan itu digunakan arus listrik sehingga akan terjadi reaksi redoks. Nah, kita akan membahas dulu di sini tentang konsep reaksi elektrolisisnya. Untuk reaksi elektrolisis itu berarti kita melibatkan dua elektroda. Ada yang disebut dengan katoda, ada yang disebut dengan anoda. Katoda itu berarti tempat terjadinya reaksi reduksi. Anoda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Pada proses elektrolisis atau penguraian elektrolit nanti akan terbentuk dua zat, yaitu kation dan anion. Kation itu akan masuk ke katoda dan anion itu akan masuk ke anoda. Di katoda itu akan mengalami reaksi reduksi. Di anoda akan mengalami reaksi oksidasi. Ada dua jenis elektroda yang bisa kita gunakan, yaitu elektroda inert dan elektroda aktif. Untuk elektroda yang inert itu ada 3 jenis saja unsurnya, bisa platina atau PT, bisa AU atau emas, dan C yaitu karbon. Selain 3 unsur ini, maka kita sebut sebagai elektroda yang aktif. Inert artinya tidak ikut bereaksi atau pasif. Nah, untuk anoda juga sama. Kita bahas yang di posisi katoda, ya. Di katoda, maka zat yang kita gunakan itu berpengaruh apakah dia lelehan ataukah dia larutan. Kalau misalnya dia bentuknya lelehan, maka di sini artinya dia tidak mengandung air. Dan kalau dia bentuknya larutan, artinya dia mengandung air. Untuk katoda, jenis elektroda tidak berpengaruh. Yang berpengaruh hanya jenis zatnya. Kalau dia bentuknya lelehan, maka yang akan mengalami reaksi reduksi di katoda adalah kationnya. Misalnya, hasil elektrolisis, hasil penguraian itu terjadi kationnya adalah ion K+, ya. K+ ini kan golongan 1A. Tapi karena dia bentuk lelehan, maka yang akan mengalami reaksi reduksinya adalah K+ sendiri. Tapi kalau dia bentuknya larutan, maka ada air. Sehingga kalau dia adalah kationnya K+ golongan 1A, yang akan tereduksi adalah air, bukan si K+-nya. Jadi di sini kamu harus hafalkan kation 1A, 2A, kemudian ada aluminium, ada Mn atau mangan. Itu yang akan mengalami reaksi reduksinya adalah air, bukan si kation tersebut. Tapi kalau bukan yang termasuk golongan A, maka yang akan mengalami reaksi reduksi adalah kationnya. Misalnya kationnya adalah Fe2+. Fe2+ kan tidak termasuk yang ini, maka yang akan mengalami reduksi adalah Fe2+. Oke, sekarang untuk anoda atau tempat terjadinya reaksi oksidasi, berarti di sini ada anion hasil penguraian tadi. Penggunaan elektroda ini sangat berpengaruh, yaitu kalau misalnya dia elektrodanya inert seperti yang sebelah kiri ini, maka kita juga harus lihat jenis zatnya, lelehankah atau larutannya, karena akan berpengaruh juga. Kalau dia lelehan, maka yang akan mengalami reaksi oksidasi adalah anion tersebut. Misal, anionnya misalkan Cl-, maka Cl- akan mengalami reaksi oksidasi.
Kemudian kalau bentuknya larutan ada dua pilihan. Kalau misalnya dia termasuk anion oksi, apa sih anion oksi? Anion oksi itu berarti yang mengandung oksigen. Misal SO4 2-, NO3-. Maka yang akan mengalami reaksi oksidasi di sini adalah air. Nah, kalau bukan anion oksi, maka yang akan mengalami reaksi oksidasinya adalah si anion tersebut. Kalau misalnya kita menggunakan elektroda yang aktif, maka yang mengalami reaksi oksidasi adalah elektroda tersebut, maupun apakah dia lelehan ataupun bentuk larutan. Baiklah, dari bagan ini kita coba terapkan. Nah, di sini kita harus mengingat dulu reaksi reduksi dengan oksidasi yang melibatkan air, karena nanti akan tertulis di dalam reaksi elektrolisis kalau yang mengalami reduksinya air atau yang mengalami oksidasinya air. Cukup mudah menghafalnya. Di sini air diubah menjadi OH- dan H2. Ada H2 berarti dia adalah tereduksi ya. Tapi kalau H2O diubah menjadi O2 itu dikatakan dia mengalami reaksi oksidasi O2 dan H+ di sini. Pasangannya bisa jelas. Ini ada OH-, ada H+ seperti basa dan asam ya. Jadi kalau H2 pasangan sama OH- karena ada O-nya, ini akan selalu dengan O. Dan tinggal disetarakan saja reaksinya. Kalau misalnya kamu kesulitan menyetarakan, boleh kamu hafalkan, silakan. Oke, yang pertama, kalau misalnya bentuknya larutan dan menggunakan elektroda yang tidak aktif atau inert, maka di katoda itu terjadi reaksi seperti yang sudah kita bahas tadi. Kita pilih dulu kationnya golongan 1A bukan, 2A bukan, Al3+ atau Mn2+ kah? Maka yang akan mengalami reaksi reduksinya si air. Tapi kalau bukan yang golongan ini, maka yang mengalami reduksinya adalah kation tersebut. Di anoda bagaimana? Kalau di anoda berarti sama. Kalau dia bentuk larutan, ada pilihannya dengan air. Kalau di sini berarti anion mana? Anion oksi, seperti SO4 2-. Tapi kalau bukan anion oksi, maka yang akan mengalami reaksi oksidasi adalah kation tersebut. Oke, kita lihat contohnya. Nah, di sini akan kita reaksi elektrolisisnya adalah larutan NiSO4 dengan elektroda karbon. Karbon termasuk inert, C kan? Kita lihat dulu Ni. Ni ini bukan 1A, bukan juga 2A, apalagi Al atau Mn kan? Maka Ni inilah yang akan mengalami reaksi reduksi di katoda, walaupun dia bentuknya larutan. Sedangkan SO4 itu adalah anion oksi, sudah jelas, maka yang akan mengalami reaksi oksidasinya bukan SO4-nya, tetapi air. Baiklah, kita tulis dulu reaksinya, kita uraikan dulu. SO4 itu selalu 2- ya muatannya, kamu ingat lagi tentang kation anion. Kalau SO4-nya 2- berarti Ni-nya pasti 2+. Ini bentuk larutan aqueous. Maka di sini kalau diuraikan juga setiap ion itu akan dalam bentuk larutan. Setelah itu kita lihat di katoda sebagai kutub negatif, itu berarti terjadi reaksi reduksi. Siapa yang mengalami reduksi? Kation. Di sini ada Ni2+ dan air. Air kalah karena dia bukan golongan yang termasuk poin A. Maka yang akan mengalami reduksi adalah Ni2+. Cara menuliskannya, dari ion itu berubah menjadi logam atau dalam bentuk unsur bebas. Kalau dia dalam bentuk unsur bebas, maka dia akan menjadi ion. Jadi reaksinya, reaksi setengah sel ini hanya bolak-balik saja. Dari ion menjadi unsur bebas menjadi ion. Kemudian di anoda sebagai kutub positif, kita sudah pahami ini. Kenapa negatif positif? Karena perbedaan dengan sel volta, ini adalah kenap kation katoda negatif, anoda positif. Di anoda berarti ada anion. Anionnya ada anion oksi. Karena ini anion oksi, maka yang akan mengalami reaksi oksidasi adalah air. Kamu bisa perhatikan ini elektronnya berbeda, 2 elektron. Ini 4 elektron. Maka ketiga reaksi ini nanti akan kita jumlahkan. Sebelum dijumlahkan, maka elektronnya harus sama dulu. Oleh karena itu, reaksi yang kedua kita kali 2, reaksi yang ketiga kita kali 1. Nah, reaksi yang pertama ini juga kita jumlahkan. Karena di sini nanti ada Ni, ada ion yang sama di ruas kiri dengan ruas kanan, maka ini nanti akan saling menghilangkan. Supaya hilang, maka jumlahnya harus sama.
Yang ini karena dikali 2, berarti yang atas juga harus kita kali 2 supaya Ni-nya hilang. Nah, kita jumlahkan. Bagaimanakah hasil penjumlahannya? Ini hasilnya. NiSO4 kita kali 2, maka Ibu tulis 2 NiSO4. Ditambah, kita tulis yang ruas kiri dulu ya. Ni2 plusnya kan habis, nanti saling menghilangkan. Yang kita tulis berarti tinggal H2O. H2O-nya kan kali 1, tapi di sini udah ada 2 H2O. Yang ruas kanan itu ada Ni yang ini, yang bentuk netral. Ada 2 karena dikali 2. Kemudian O2, kemudian H plus, dan yang di atas ada sisanya lagi SO4 2-. Karena kali 2 kita tulis 2. Di sini ada ion sebelah kanan. Dalam suatu persamaan reaksi itu kan tidak ada bentuknya ion, tapi kita tulis dalam bentuk molekul netral. Maka kalau 4H plus bereaksi sama 2SO4 2-, kamu tinggal perhatikan ini muatannya plus 1, ini muatannya min 2, supaya muatannya jumlahnya 0, berarti kan H plusnya harus 2, sehingga akan membentuk H2SO4. Nah, karena di sini ada 4H, maka di sini menjadi 2 molekul H2SO4, sehingga jumlah unsurnya tetap sama. Tapi pembentukan muatannya tetap, pembentukan molekulnya tetap kamu perhatikan dari muatan ini. Plus 2, ini plus 1 kali 2, ini min 2, sehingga nanti jumlahnya 0, menjadi netral, sehingga kita tulis H2. Oke, ini ingatkan lagi Ibu kalian kepada materi kelas 10 tentang penggabungan kation anion. Yang kedua adalah bentuk larutan kalau menggunakan elektroda aktif. Tadi Ibu ingatkan lagi, elektroda aktif hanya berpengaruh di anoda, katoda tidak berpengaruh. Artinya proses reaksinya sama seperti yang contoh sebelumnya. Dan di anoda saja yang mempengaruhi terhadap reaksi elektrolisis tersebut. Maka yang akan mengalami oksidasi adalah elektrodanya. Baiklah, kita lihat contoh reaksinya. Baiklah, ini contoh yang kedua. Misalnya, kita akan menuliskan reaksi elektrolisis larutan NiSO4 dengan menggunakan elektroda aktif, misalkan perak. Perak itu adalah logam Ag. Pertama kita tuliskan dulu reaksinya. NiSO4 sama seperti tadi ya, tapi elektrodanya yang berbeda. Nah, perbedaannya berarti hanya di anoda. Untuk di katoda penjelasannya tadi sudah sama. Ni2 plus itu berarti bukan golongan 1A atau 2A. Maka yang mengalami reaksi reduksinya kation tersebut, berarti Ni2 plus. Sedangkan di anoda, maka yang akan mengalami reaksi oksidasi adalah si elektrodanya. Karena elektroda yang kita gunakan adalah Ag, berarti Ag berubah menjadi ion ya. Jadi harus Ibu ulangi lagi, kalau ion itu akan berubah menjadi unsur bebas, kalau unsur bebas akan berubah menjadi ion. Nah, di sini Ni2 plus ada Ni2 plus juga di atas, kemudian di sini Ag-nya ada Ag padat dan Ag yang bentuk larutan. Jadi kalau dia bentuknya ion akan selalu bentuk larutan. Menyetarakan persamaan reaksinya sama seperti sebelumnya. Elektron ini kita tambahkan untuk menyamakan muatan. Ya, min 1, ini plus 1, berarti sama-sama dengan 0. Yang ini juga plus 2, ini min 2, 0, kanan 0. Baiklah, bagaimana cara menjumlahkan ketiga reaksi ini? Pertama kita lihat elektronnya dulu. Elektronnya yang reaksi kedua ini ada 2 elektron, yang ketiga ada 1 elektron. Berarti yang itu kali 1, yang terakhir kita kali 2. Nah, karena di sini ada Ni2 plus juga Ni2 plus yang sama di ruas ini ruas kiri, ini ruas kanan, maka supaya nanti saling menghilangkan, ini jumlahnya harus sama. Karena ini kali 1, maka yang atas juga kita kali 1 supaya Ni-nya jumlahnya sama. Setelah itu kita jumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan, hasil akhirnya seperti ini. NiSO4, yang ruas kiri dulu ya. Ruas kiri tanda panah nih ya. Kemudian ada Ni2 plus, hilang, hanya ada Ag. Ya. Setelah itu berarti menghasilkan Ni padat. Kemudian di sini ada 2 Ag plus. Karena ini dikali 2, ini kali 2 ya.
kemudian dan SO4 yang paling atas. Jadi jangan lupa ada yang dihilangkan yaitu Ni2+-nya. Karena di sini ada bentuk ion dan ini +1, ini -2 sama seperti tadi H2SO4 sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. Di sini Ag plus menjadi Ag2SO4. Hasilnya menjadi suatu molekul yang netral. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Kita akan lanjutkan ke contoh yang ketiga. Bagaimana kalau bentuknya lelehan dengan elektroda yang inet? Di katoda itu elektroda tidak berpengaruh ya, tapi bentuk lelehan dengan bentuk larutan itu berbeda. Kalau dia bentuknya lelehan, artinya tidak ada air, maka akan mengalami reaksi oksidasi atau mengalami reaksi reduksi di kedua elektroda ini adalah pasti anion dan kation itu sendiri. Oke, ini tidak ada air. Terus kita lihat sekarang ada contoh elektrolisis lelehan Ag2O dengan elektroda PT. PT ini berarti platina, dia termasuk inert, berarti tidak ikut berpengaruh. Jawabannya adalah di situ ada Ag2O, kita uraikan dulu. Ini ada 2 Ag plus dan O2 min. Nah, di katoda itu berarti ada kation. Karena tidak ada air langsung saja Ag plus berubah menjadi Ag. Sedangkan O2 min itu akan berubah menjadi O2. Jadi bukan menjadi O, tapi jadi gas oksigen dalam keadaan bebas ya di alam. Sehingga kalau kita setarakan jumlahnya elektronnya berbeda, maka reaksi yang kedua itu kita kali dengan 4 supaya elektronnya sama. Yang ketiga kita kali 1. Sedangkan yang paling atas itu kita kali 2. Supaya Ag plusnya ini kan ada sama ya. Ini sudah 2 kali 2 berarti 4. Ini kan kali 4. Berarti nanti Ag plusnya hilang. Baru kita jumlahkan reaksinya sehingga akan menghasilkan 2 AgO karena kali 2 menghasilkan 4 Ag ditambah dengan O2 karena Ag plus dengan O2 min ini ada ion yang sama, berarti nanti tinggal kita coret habis. Oke, ini yang terakhir bentuk lelehan dengan elektroda aktif. Nah, untuk bentuk lelehan dengan elektroda yang aktif sama seperti tadi di katoda berarti yang direduksi adalah kation tersebut karena tidak ada hubungannya sama air. Nah, bedanya hanya di anoda. Di anoda berarti karena kita menggunakan elektroda aktif yang mengalami reaksi oksidasi adalah elektrodanya. Nah, ini ada contoh reaksinya. Baiklah, ini contoh yang keempat terakhir ya, elektrolisis lelehan Ag2O dengan elektroda Mg. Mg ini bukan PT atau C, bukan juga AU, jadi dia termasuk elektroda yang aktif. Pertama, kita tuliskan reaksinya. Reaksi ionisasi seperti biasa. Ag2O terurai menjadi ini. Kemudian, di katoda ada kation Ag+, ya. Ini ada Ag+. Tidak perlu kamu kali 2. Ini cukup langsung 1 Ag+ aja. Kita tuliskan reaksi reduksinya berarti menjadi netral sehingga kita menambahkan elektron di sini. Sedangkan yang satu lagi adalah anion di anoda. Anoda itu kan ada anion O2 min, tapi karena kita menggunakan elektroda aktif, maka yang mengalami reaksi oksidasinya bukan O2 min, tapi Mg-nya. Logam Mg ini akan berubah menjadi ion, ya. Maka akan menghasilkan Mg2+, supaya netral maka kita menambahkan elektronnya 2 di sebelah kanan. Jadi elektron itu kalau yang reduksi pasti di sebelah kiri ya, oksidasi pasti di sebelah kanan. Setelah itu kita lihat elektronnya berbeda, maka yang ini kita kali 2, yang ini kita kali 1. Nanti ada Ag+ yang sama, supaya sama berarti nanti kita saling menghilangkan dengan melihat jumlahnya. Ini sudah 2. Ini kan dikali 2, berarti yang atas harus kita kali 1 supaya Ag-nya juga tetap sama 2 buah. Maka setelah itu kita jumlahkan, hasil akhirnya adalah Ag2O yang atas ditambah logam Mg menghasilkan
2Ag yang logam, karena Ag plus yang ini saling menghilangkan, ditambah Mg2 plus dan ditambah dengan O2 min, sehingga kita menghasilkan reaksi akhirnya ada yang dalam bentuk ion. Sama seperti tadi, karena dia bentuknya ion harus kita gabungkan. Untuk menggabungkan kation anion kita lihat muatan. Ini ada 2 plus, ini ada 2 min, berarti kan plus 2 dengan min 2 jadi 0, maka dia akan langsung gabung menjadi MgO, menjadi senyawa yang netral. Oke, itu saja contoh reaksi yang sudah Ibu berikan contohnya dari keempatnya. Mudah-mudahan kalian bisa. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.